Hari itu, keluarga tegang karena mereka tidak melihat Pari sejak pagi. Parminder meminta Sanju untuk menghubungi Pari namun ternyata ponselnya tidak aktif. Niti berkata, permainan baru apa lagi yang ingin dilakukan oleh Pari, dan kenapa dia selalu memberikan kami ketegangan. Sarojana menambahkan kepanikan mereka dengan mengatakan, Pari telah melarikan diri bersama bayi tersebut, sedangkan Niti berkata, Pari sendiri yang berniat untuk melakukan aborsi dan sekarang kita mengabulkan apa yang dia inginkan, tapi kenapa dia melarikan diri bersama bayiku? Gurinder berpikir untuk segera mengusir Pari dari rumah tersebut, tapi Sarojana memintanya untuk melaporkan pada polisi. Parminder pun meminta mereka semua untuk tidak khawatir dan yakin bahwa Pari berada di suatu tempat, lalu menyuruh Rajiv untuk mencarinya. Rajiv meninggalkan ruangan dan berpikir, aku harap Pari tidak membuat masalah baru dan aku sedih, karena tidak ada yang peduli dengan perasaanku karena sesungguhnya aku sangat mempercayai Pari. Saat itu Rajiv melihat Pari berada di kuil sedang mengadukan nasibnya pada dewa. Kenapa kau menghukumku atas dosa yang tidak pernah kulakukan? Aku selalu menjaga kebahagiaan keluarga ini tapi kenapa semua ini terjadi padaku dan mereka menganggap bahwa aku ingin balas dendam. Kau tahu isi hatiku jika aku tidak pernah bisa melakukan tindakan keji seperti itu, bahkan aku juga tidak ingin berada di antara hubungan Rajiv dengan Niti. Aku hanya ingin kebahagiaan mereka dan jika Niti sampai mengetahui Sanju adalah Rajiv, maka hatinya akan sangat hancur. Aku tidak tahu kenapa Niti merasa tidak aman tentang keberadaanku padahal dia tahu bahwa aku tidak pernah bisa menyakitinya. Anak ini lebih penting daripada diriku sendiri karena ini adalah anak Rajiv dengan Niti. Aku harap dia bisa membaca pikiranku seperti biasanya. Rajiv memanggil nama Pari dan mengejutkannya lalu berkata, tolong jangan salah paham dan tidak ada gunanya lagi menyalahkan siapapun karena semua orang bisa melakukan kesalahan. Kau selalu membantu semua orang tapi kali ini kau yang menciptakan masalah itu sendiri. Semua orang kaget bahkan aku juga masih tidak percaya jika kau bisa melakukan hal itu. Pari berkata, percayalah padaku untuk terakhir kali dan tolong bantu aku. Rajiv mengatakan, aku selalu bersamamu tapi sekarang masalah ini menyangkut anakku dengan Niti, dan aku tidak ingin anakku menjadi beban bagi siapapun. Pari berkata, dengarkan aku sekali saja. Aku tidak tahu Dokter Maya memanggilku untuk melakukan aborsi dan jika aku tahu sebelumnya maka aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit. Aku tidak pernah ingin mengugurkan bayi ini dan aku sangat menyayangi bayi ini seperti anakku sendiri. Jadi bagaimana mungkin aku ingin membahayakannya, karena bayi ini adalah milikmu dengan Niti. Tapi percuma saja aku berbicara dan tidak ada gunanya lagi jadi mari kita pergi ke rumah sakit. Selama perjalanan menuju ruang tamu, Pari mulai merasakan pusing dan pandangannya mulai kabur. Tapi dia tetap memaksakan dirinya sampai akhirnya dia jatuh di ruang tamu. Semua orang terkejut dan Rajiv pun langsung mengangkat Pari dalam pangkuannya. Niti berpikir, apa yang terjadi padanya dan berharap dia baik-baik saja. Chandrika membawakan air dan Sanju langsung memercikan ke wajahnya, tapi Pari tidak bereaksi apapun sehingga membuat semua orang khawatir. Sarojana menganggap bahwa Pari sedang melakukan drama, tapi Rajiv mengatakan, untuk apa Pari melakukan semua ini? Sarojana berkata, sama halnya seperti dia melakukan aborsi dan sekarang dia ingin menjaga bayi ini tetap di rahimnya, ini semua adalah rencananya karena dia tidak ingin meninggalkan rumah ini. Parminder meminta Monty untuk memanggil dokter, sedangkan Niti menyarankan agar Pari dibawa ke rumah sakit lagi pula dia akan melakukan aborsi, tapi Parminder menolak karena takut kondisi Pari memburuk. Saat itu Pari membuka matanya dan Rajiv langsung menanyakan apakah dia baik-baik saja. Pari mengajak mereka untuk segera pergi ke rumah sakit dan berbohong bahwa dia baik-baik saja, namun kondisinya tidak bisa berbohong dan dia jatuh lagi sehingga Rajiv pun membawanya untuk duduk di sofa. Parminder menanyakan tentang kondisinya, Pari hanya menjawab bahwa dia merasa pusing. Sarojana berkata, kau selalu melakukan drama setiap saat, jadi lebih baik bawa dia ke rumah sakit dan melakukan proses. Rajiv marah dan mengatakan, tolong pikirkan ucapanmu sebelum berbicara karena Pari telah berbuat banyak hal untuk keluarga ini, meskipun dia tidak ingin mempertahankan anakku tapi setidaknya kau harus diam. Saat itu Dokter Maya datang dan memeriksa kondisinya, semua orang khawatir sebenarnya apa yang terjadi pada Pari, kemudian dokter berkata, Pari memiliki tekanan darah yang sangat tinggi dan kemungkinan diakibatkan karena terlalu stres. Niti memberitahu bahwa hari ini adalah jadwal aborsinya. Dokter mengatakan, ini tidak bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini karena ini sangat beresiko, tapi Sarojana bersikeras ingin melakukannya agar semua masalahnya cepat selesai. Dokter menolak dan mengatakan, aku tidak bisa melakukannya sampai tekanan darahnya normal, dan itu sudah ketentuan dari rumah sakit.
Setelah dokter pergi, Sarojana berkata, "Aku tahu Pari melakukan drama ini agar dia bisa tetap tinggal di rumah ini." Rajiv bertanya, "Kenapa kau menganggap apa yang dilakukan Pari adalah sebuah drama?" Parminder setuju dengan Rajiv dan mengatakan, "Pari selalu berdiri tegak meskipun dia memiliki masalah dan dia selalu mendukung keluarga." Rajiv meminta Sarojana melihat jika Pari tidak bisa berdiri dengan benar dan mengatakan, "Pari telah menghadapi begitu banyak hal karena kita, dan menurutku Pari tidak berpura-pura." Sarojana berkata, "Kalau begitu lakukan apapun yang kalian inginkan karena aku bisa tahu bahwa Pari sedang melakukan drama." Sarojana memutuskan untuk pergi, lalu Parminder pun menghampiri Pari dan menanyakan tentang kondisinya. Rajiv berkata dalam hatinya, "Aku tahu hal itu telah menyakiti Pari tapi kami semua juga terluka karenanya. Aku sedih karena harus menghabisi anakku sendiri tapi aku tidak bisa menunjukkan perasaanku ini. Aku juga tidak bisa memaksanya untuk mengandung bayi ini dan aku berharap kau tidak pergi ke rumah sakit. Aku sangat menginginkan bayi ini tapi aku tidak bisa memaksamu atau mengeluh padamu, dan kau harus tahu bahwa kau tetap Pari yang sama bagiku." Tiba-tiba Rajiv mendapatkan telepon dari inspektur dan meminta untuk datang ke kantor polisi. Niti khawatir dan menanyakan apa yang terjadi. Rajiv memberitahu bahwa dia harus pergi ke kantor polisi. Monty mengatakan jika dia akan menemani Rajiv, bahkan Niti juga ingin ikut bersama mereka. Namun Rajiv menolak dan memintanya untuk menunggu di rumah karena dia akan pergi bersama Monty. Niti terlihat cemas dan berpikir, "Bagaimana jika Ragu ditangkap dan dia menyebutkan namaku? Aku sudah menduga Sarojana mendorongku dalam masalah ini tapi semua rencananya gagal." Tak lama kemudian, Niti datang menemui Sarojana dan mengatakan, "Sanju mendapatkan telepon dari kantor polisi. Aku pikir Ragu telah ditangkap dan kau harus menghubunginya." Sarojana menghubungi Ragu tapi tidak ada jawaban sehingga Niti semakin khawatir dan mengatakan, "Semua rencana kita akan gagal dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku merasa diriku akan diusir dari rumah ini." Sarojana memintanya untuk tidak khawatir dan mengatakan, "Kau tidak perlu takut karena kita akan merencanakan hal lain." Saat itu Ragu menghubunginya dan mengancam untuk menghitung hari sebelum dia ditangkap. Di kantor polisi, inspektur memberitahu Rajiv bahwa orang yang menyerang Pari saat di pesta pernikahan Raffi adalah Ragu. Dia berada di kota tapi kami belum bisa menangkapnya, dan lokasi terakhir yang kami lacak adalah berada di dekat lokasi rumahmu. Untuk itu kau harus berhati-hati. Di sisi lain, Ragu memberitahu Sarojana bahwa polisi telah melihatnya berada di luar rumah Bachwa. Sarojana bertanya, "Memangnya apa yang kau lakukan di sini?" Ragu mengatakan, "Kau harus memberikan uang bayaran padaku, jika tidak maka aku akan datang ke sana, karena jika aku sampai ditangkap maka aku akan menghancurkan hidupmu." Sarojana berkata, "Aku tahu kau takut masuk penjara dan kau tidak akan berani untuk datang ke sini." Di satu sisi, Rajiv sudah sampai parkiran rumah dan mencurigai ada seseorang di sana. Ragu yang bersembunyi di balik mobil berharap Rajiv tidak melihatnya, tapi Rajiv mengetahui hal itu sehingga Ragu pun berusaha untuk melarikan diri. Di sisi lain Sarojana berkata pada Niti, "Semua rencana kita akan hancur jika Ragu datang ke rumah ini." Niti mengatakan bahwa mereka harus keluar, dan memikirkan solusinya sebelum hal itu terjadi. Tak lama kemudian, Niti terkejut di saat membuka pintu ternyata Rajiv dengan Monty berhasil membawa Ragu ke rumah. Sontak Sarojana yang memegang gelas langsung menjatuhkannya ke lantai karena kaget. Di dalam kamar, Pari masih sedih memikirkan apa yang diucapkan Niti bahwa dia sudah memutuskan hubungan pertemanan. Bahkan Rajiv juga setuju dengan keputusan Niti untuk menggugurkan kandungannya, karena tidak ingin memaksa Pari untuk melahirkan bayi tersebut. Pari berbicara pada bayi dalam kandungannya. "Aku memang tidak memiliki hak padamu tapi aku memiliki hubungan denganmu. Perasaan keibuan inilah yang menjadikan seorang ibu adalah istimewa. Tapi Niti dan Rajiv telah mengambil hak itu dariku. Aku minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan hidupmu." Di ruang tamu Rajvir bertanya, apakah dia orang jahat yang berniat untuk menyakiti Pari saat di pesta pernikahan Raffi. Rajiv membenarkan ucapannya dan bilang bahwa mereka harus segera mengikatnya sebelum dia bangun. Chandrika ketakutan melihat wajahnya yang seram, lalu Rajiv berkata, "Penjahat ini mencoba masuk ke dalam rumah dan aku yakin dia ingin menyerang Pari lagi." Niti kesal dan mempertanyakan kenapa Rajiv masih mengkhawatirkan Pari. Rajiv berkata, "Apa maksudmu? Aku tahu Pari telah melakukan kesalahan tapi kita tidak bisa membiarkannya dalam bahaya seperti ini." Gurinder bertanya, "Kenapa kau berbicara seperti itu pada Niti? Dia sudah berbicara hal benar tentang Pari." Rajiv mempertanyakan apa masalah mereka dan kenapa begitu membenci Pari.
Parminder mengatakan. Kami hanya ingin bertanya kenapa kau membawa orang jahat itu ke rumah ini. Rajiv menjawab, aku akan menanyakan pada orang jahat ini siapa yang telah membayar dirinya untuk menyerang Pari, karena inspektur bilang kemungkinan orang yang menyuruhnya adalah keluarga kita. Rajvir berkata, kita tidak boleh menahannya di rumah ini dan harus menyerahkannya pada polisi. Rajiv menolak dan mengatakan, aku tidak akan membiarkannya pergi kemanapun sampai dia memberitahuku siapa yang telah membayarnya. Pari sedang mengandung bayiku dan aku yakin orang itu tidak menyukainya, untuk itu kita harus mencari musuh tersebut. Rajvir tetap ingin Rajiv menyerahkan hal itu pada pihak yang berwajib, bahkan Gurinder juga menyarankan hal sama, tapi Rajiv menolak dan berkata, jika aku membawanya ke kantor polisi, orang suruhannya bisa saja mengeluarkannya dari penjara, jadi lebih baik aku yang menanyakannya secara langsung. Niti ketakutan dan berjalan mundur secara perlahan untuk meninggalkan ruangan. Sesampainya di kamar, Sarojana menemui Niti dan bertanya, kenapa dia melarikan diri dari semua orang. Niti mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan, lalu Sarojana meminta Niti untuk tenang karena ragu masih pingsan dan biarkan dia memikirkan sesuatu, tapi Niti berkata, tidak ada gunanya lagi karena permainan kita akan berakhir.